Terdengar jelas, Pak. Jelas, Terdengar, Bapak. Pak. Terima kasih. Langsung saja sebelum kita mulai sama-sama bagi yang beragama Islam kita tazkiyah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung masuk ke dalam satu slide yang sudah disiapkan, yaitu tentang alam pikiran Yunani dan falsafah Islam. Sebetulnya tidak ada falsafah Islam itu, karena istilah filsafat itu diambil dari bahasa Yunani. Baik, saya mengambil istilah atau quote word-wise, kata bijak dari Muhammad Iqbal. Beliau adalah salah satu pelopor berdirinya Pakistan, juga penyair yang mempublikasikan sekitar 12.000 bait puisi, 7 diantaranya berbahasa Persia. Karena ketika itu di tahun 1800 bahasa Persia masih menjadi bahasa yang mendominasi peradaban. Hambatan terbesar dalam kehidupan adalah materi atau alam semesta ini. Jadi karena kita berharap dari yang fisik, dari yang kelihatan, maka kita selalu mencari dan mencari dan mencari dan tidak pernah puas sampai pada akhirnya kita merasa bahwa kepuasan itu adalah hambatan. Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih puncak sehingga tidak tercapai. Siapa sih yang bisa terpenuhi hasratnya dengan duniawi? Tidak ada, karena semuanya telah sirna dan mati. Kemudian jawabannya dia juga mengatakan bahwa alam seluruhnya akan hilang dalam Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segalanya. Maka dikatakan dalam sebuah filosofi, Ibnu Arabi mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kalau MH Ainun Najib itu mengatakan bahwa bukan kemudian dia mengenal dirinya kemudian dia akan kenal siapa Tuhan, tidak. Tapi maksudnya adalah ketika dia mengenal bahwa dirinya bukan apa-apa, maka meleburlah pemahamannya tentang dirinya itu bahwa hanya Tuhanlah yang ada. Dirinya akan sirna. Semuanya akan hilang. Karena yang ada sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira dari kata-kata Iqbal tersebut. Berangkat dari sejarah filsafat ya, kita berangkat dari tahun 900 sebelum Masehi. Ini kata-kata semua. Bentar. Saya akan coba sharekan satu satu presentasi yang lain yang sempat saya buatkan tentang peradaban. Ya. Peradaban jauh sebelum adanya peradaban sekarang ini. Di saat dunia belum mengenal konsep negara. Jangankan administrasi, konsep negara aja belum mengenal. Nah, ini. Ya. Baik. Ini saya perlihatkan bahwa di sana banyak sekali peradaban-peradaban dunia. Civilization itu artinya peradaban. Pada tahun 3200 sebelum Masehi itu ada, ya, maaf saya mute. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di-unmute saja ya. Namanya Andean, itu kalau kita kenal di Amerika Latin gitu ya, Peru, Ekuador, Kolombia. Atau kita kenal dulu itu, mungkin ada yang tahu filmnya tentang pemakan manusia itu, yang manusia yang sudah mati itu dimakan oleh dia, itu kanibal ya. Ini ada di Ekuador, Kolombia. Tuh, makasih. Kanibal itu 3200 sebelum Masehi. Before century ya. Kemudian ada lagi peradaban India kuno tahun 3000 juga. Disinilah ada kisah Mahabharata, kisah tentang dewa-dewa, kisah tentang
Hindu, Brahmana, gitu ya, Bharatayuda dan sebagainya. Tapi mereka juga mengenal tentang art, ya, seni, ilmu pengetahuan, pertanian, bendungan, rencana kota, matematik, pembangunan kuil dan sebagainya. Ya, tulisannya adalah piktografik yang mungkin kesininya kita kenalnya huruf Palawa, Sanskrit, ya, Sanskerta. Itu dari 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian juga kita kenal kalau di sini ada namanya Egyptian. Egyptian itu dekat-dekat 3000 tahun juga sebelum Masehi. Itu ketika itu namanya belum Mesir, bukan Egypt namanya. Ketika itu masih namanya Mesopotamia. Ya, peradabannya disebut dengan peradaban Babilonia. Dari mulai ujung Afrika sampai dengan ke timur tengah Asia sampai Baghdad gitu ya. Ini tulisannya ada hieroglifik. Itu tertulis di dalam kertas yang sampai sekarang terkenal namanya kertas papirus. Kertas papirus itu dari Mesir. Makanya ada piramid, ada mumi, ada decimal system, solar kalender, kalender yang terbuat dari matahari dan sebagainya. Kemudian Nubian, Greek, Chinese. Chinese itu tidak hanya Cina yang sekarang. Dulu di tahun 1600 sebelum Masehi itu dikenal Cina, Jepang, Korea menjadi satu peradaban tersendiri. Gitu. Mereka menjadi satu karena belum ada konsep negara ketika itu. Bahkan sampai tahun 1 Masehi pun belum terdapat satu konsep negara. Gitu. Ketika itu masanya Romawi. Nanti kita balik lagi pada slide yang tadi. Tapi yang jelas ini adalah peradaban yang ada di masa itu. Peradaban itu adalah sekumpulan, menurut saya ya, sekumpulan prestasi-prestasi sehingga manusia berkebudayaan dan memiliki sistem ilmu pengetahuan. Sistem ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar budaya, menari, bukan sekedar seni, bukan sekedar itu, tapi ada sebuah prestasi yang diraih oleh sebuah masyarakat sehingga mereka membuat sebuah sistem, terutama sistem ilmu pengetahuan. Karena pada saat yang sama di belahan bumi ini itu belum terbentuk ilmu pengetahuan seperti yang ada sekarang. Kalau sekarang betul-betul terpisah mana filsafat, mana ilmu pengetahuan. Nanti kita bahas kemudian. Selain Cina ada juga Mesoamerika. Dan dia hampir mirip-mirip juga dengan Andean, tapi dia berada di Amerika. Guatemala, Southern Meksiko, Venezuela yang sekarang banyak minyaknya itu yang kebanyakan kita menganggapnya itu adalah orang-orang Indian. Nanti kita ceritakan apa itu orang Indian. Tahun 1500 sampai dengan 400 sebelum Masehi itu namanya Olmec, dan tahun 250 sampai 900 itu ada sebelum Masehi itu ada suku Maya yang membuat sebuah film tahun 2000 yang memprofetikan atau yang meramalkan pada tahun 2012 menurut suku Maya ini akan terjadi kiamat. Nah, masih ingat kan itu? Makanya ada film tahun 2012 ya. Baik, kemudian juga ada ini Persia ya. Iranian 730 sebelum Masehi sampai dengan 640 after ya. After Masehi, after AD itu selama tahun 640 itu zaman Rasulullah ini, zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi dari 700 sebelumnya. Jadi diperkirakan sekitar 700 tambah 600, 1300 tahun mereka, the Greater Iran. Di sana ada Pahlavi, ada Cuneiform. Agamanya adalah agama, ini bahasa Inggris, Zoroastrianism. Tapi dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya Majusi. Mereka percaya pada Tuhan terang dan Tuhan gelap. Kemudian yang terakhir yang dekat dengan kita itu 600 tahun sebelum Masehi sampai dengan 600 setelah Masehi itu adalah Romawi. Nah, Romawi inilah sebetulnya yang menjadi inspirasi bagi ilmu pengetahuan
dan perkembangan selanjutnya. Seperti contohnya negara, konsep negara itu Romawi yang punya. Kemudian apa namanya? Selain itu enggak. Selain negara, mereka juga itu memperkenalkan pertama kali mata uang. Yang pertama negara, yang kedua mata uang, yang ketiga adalah sekolah. Jadi sekolah itu ada pada zaman Romawi, ya, baik Romawi kuno ataupun di Yunani ataupun Romawi yang setelahnya, masih zaman klasik ya. Dan yang terakhir adalah militer. Jadi ada 4, negara, mata uang, sekolah, dan militer. Ini adalah warisan dari Romawi. Tempatnya di Italia, kemudian Roma sekarang ya, jadi Roma, itu kata Roman, itu kemudian spread, menyebar ke seluruh Eropa dan Afrika Utara. Mereka punya kebiasaan agriculture, Roman kalender, konkret, bangunan, dan agamanya itu adalah Katolik, religion in ancient Rome, itu di Katolik. Ini ada beberapa contoh bangunan atau artefaks peninggalan dari ini di India kuno. Ini namanya adalah kuil matahari, karena mereka percaya dengan dewa matahari. Kuilnya besar, didirikan di sebelum Masehi, sampai sekarang masih terjaga. Kalau ini setelah Islam. Ini ada yang tahu bangunan apa ini? Taj Mahal. Taj Mahal itu bangunan apa? Masjid apa? Makam ya? Makam. Ya, betul, makam. Kalau di sini sebelah kanannya ya, ada sedikit ya, tingginya segini, berarti kalau diluruskan hanya segini tingginya. Setengahnya dari menara ini adalah masjid sebelah sini nih. Ini masjidnya sini, di sini makamnya, makam Shah Jahan, seorang putri yang disayangi oleh pangeran ya. Makam bukan masjid ya. Karena masih ada budaya Hindu yang diterima oleh Muslim India ketika itu. Tapi tetap saja Islamnya lebih kental. Karena dalam Islam itu tidak ada simbol apapun itu tidak akan merusak keyakinan seseorang dan pemikiran seseorang. Baik, lanjut. Ini adalah bangunan Romawi kuno yang mempresentasikan sebuah hanggar tempat pertemuannya parlemen, karena parlemen juga merupakan bagian daripada konsep negara yang dibangun oleh Romawi. Gitu. Romawi kuno itu memiliki sebuah pemahaman ketika itu. Di sini kan ada lukisan. Lukisan ini di tengah kubah biasanya, di tengah kubah. Di sini ada apokalipse. Mereka memahami sebuah konsep apokalipse. Artinya sebuah kejadian atau tragedi. Ya. Konsep tragedi itu konsep Yunani kuno. Kalau ada istilah drama tragedi atau ada sebuah tragedi, kalau di Indonesia itu tragedinya itu contohnya 30 SPKI, terus tragedi apalagi tragedi Bintaro. Kejadian-kejadian yang dahsyat itu namanya tragedi. Pengulangan kembali apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal ada namanya Son of God. Ya, Yesus itu dipahami sebagai anaknya Tuhan, maka dia menjadi Tuhan. Sebagian umat Nasrani menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi sebagian lagi tidak. Contoh saja saksi Yehova, atau di Mesir itu Kristen Koptik. Mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Tapi mereka semua percaya bahwa Yesus itu adalah Son of God. Ya, Son of God. Bahasa Inggris ada kata Son. Nah, dari mana kata Son itu munculnya? Mari kita pahami sebentar, sejenak, biar tahu gitu ya. Karena ini akan membuat pemahaman kita tentang filsafat. Dari mana filsafat itu kemudian muncul dan bagaimana filsafat
mempengaruhi pemikiran orang-orang Eropa dan kemudian menjadi sebuah tahapan selanjutnya berupa ilmu pengetahuan, penyelidikan, dan riset-riset ilmiah. Yesus itu di dalam kepercayaan Yunani kuno itu sebuah apokalipse, sebuah kejadian terulang. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai anaknya dewa, Tuhan bagi orang Yunani kuno itu adalah matahari. Matahari adalah sumber kehidupan, jadi matahari adalah Tuhan. Maka matahari mempunyai anak. Nah, berwujud Yesus, gitu ya. Nah, Yesus ini kemudian di awal tahun 1 kelahiran Yesus itu dia belum dianggap sebagai Tuhan, gitu. Tapi dia percaya sebagai anaknya Tuhan. Makanya di atasnya terdapat Hel-O. Hel itu neraka, Hel, O itu bulat. Jadi bulatan yang di atas kepala Yesus itu disebut dengan Hello. Hello ya. Nah, Hello. Dari pemahaman yang lain, maka Hello itu berkaitan erat dengan haleluya. Apa artinya haleluya? Haleluya itu bahasa Ibrani yang dilatinkan. Ibrani yang dilatinkan. Dalam Ibrani itu nama panggilan Tuhan itu namanya Eli, ya. Ya, Eli. Hale, Eli itu bahasa orang Islam nyebutnya Allah. Kan mirip-mirip ya, Allah, Eli, Hale gitu ya. Nah, kemudian kalau panggilan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa umumnya, dalam bahasa Arab, panggilan seru itu menggunakan ya. Kalau dalam Arab itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya. Ya kan? Nah, ya-nya itu dibelakangkan. Haleluya, ya-nya di belakang. Makanya dalam sintaks atau susunan bahasa Inggris itu Indonesia juga mengikuti, yang dari kiri ke kanan setiap kali panggilan seru mesti pakai tanda seru. Kalau bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Hebrew atau Ibrani itu tidak pakai titik, tidak pakai koma, tidak pakai tanda seru, tidak pakai tanda tanya, tidak ada tanda-tanda itu. Bahkan huruf vokal pun tidak ada dalam sistem bahasa Semitik. Ini 3 bahasa Semitik ya, Aramaik, Arabic, Hebrew. Itu 3 itu tidak menggunakan tidak menggunakan vokal, tidak juga mengenal tanda baca. Oke. Maka sebetulnya kata asli dari haleluya itu aslinya itu adalah ilahiyya, ya ilahi. Nah, ya ilahi berubah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani kuno menjadi haleluya. Jadi haleluya itu bukan alhamdulillah artinya, bukan. Tapi ya ilahi, ya Tuhan. Nah, itu haleluya artinya. Jadi nggak ada masalah. Oke, kembali lagi. Haleluya dipotong menjadi hello. Hello. Ada kesamaannya. Hello dipotong menjadi hi, hanya aja H dengan I. Hi. Ya, kalau kita telepon hello, kalau ketemu langsung hi. Itu sebetulnya hubungan kita itu berhubungan dengan yang di atas, berhubungan dengan Tuhan. Itu dalam konsep Kristiani atau Katolik kuno ya. Nah, dari situlah dipandang bahwa anaknya Tuhan dalam bahasa Inggris itu Son of God. Anak itu bahasa Inggrisnya apa? Son. Sementara matahari bahasa Inggrisnya apa? Juga sun. Hanya U dan O saja. Tapi pembacaannya sama-sama sun. Ya. U dan O saja, tapi pembacanya sama-sama sun. Nah, disitulah pemahaman tentang bagaimana Yesus menjadi anaknya Tuhan. Karena dari tahun 1 sampai dengan tahun 300, itu Yesus belum dianggap sebagai Tuhan. Maka di tahun 300 lah namanya The Emperor. Ini. Lihat nanti gambarnya, gambar aslinya seperti ini. Karena ketika itu belum ada fotografi ya. Gambar kira-kira gambarnya seperti ini. Ini Raja Romawi di tahun 300-an. Namanya Julius Caesar Augustus. Nanti silakan dicari. Dialah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan.
di tahun 300 setelah 300 tahun Yesus tidak ada. Nah, ada yang percaya Yesus itu meninggal, ada yang percaya Yesus itu diangkat ke langit. Dalam Islam, Yesus diangkat bal rafa'ahullahu ilas samai. Allah diangkat oleh Allah ke langit dalam kepercayaan Islam. Ini adalah Kolosium peninggalan Romawi. Oke. Baik. Nah, sampai di sini pembahasan tentang peradaban, ya. Jadi peradaban demi peradaban sudah banyak berkembang sejak zaman dulu sampai dengan Yunani. Itu dari sisi peradabannya saja, dari manifestasi atau luaran-luaran yang kita dapatkan dari peradaban dunia, khususnya yang berkenaan dengan filsafat. Nah, kembali lagi kepada sejarah filsafat. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Sejarah filsafat itu dimulai sejak 900 tahun sebelum Masehi. Yang paling dikenal adalah Thales. Karena masih memiliki keyakinan-keyakinan mitologi, konsepsional, koheren, rasional, komprehensif, metode filsafat atau analisis dan sintesa. Mitos itu dengan mitos apa? Karena mereka ketika itu masih percaya dengan dewa-dewa. Maka padanannya daripada Yesus yang memiliki 12 murid, ya, 12 sahabat, 12 muridnya Yesus itu dipadankan dengan 12 nama dewa. Gods dengan G kecil, ya. 12 dewa inilah yang kemudian menjadi nama-nama bulan. Dan 12 dewa inilah yang kemudian menjadi zodiak. Pisces, Gemini, Cancer, dan sebagainya. Itu 12 jumlahnya. Sama dengan 12 nama bulan. Itu juga nama Januari, Februari, Mars, April. Itu nama-nama dewa. Diapokalipsekan. Nah, disejajarkan secara sejarah dengan 12 disciples atau sahabat-sahabat dari murid-murid daripada Yesus. Ya. Jadi kepercayaan mitologi ini mempengaruhi terhadap pemikiran-pemikiran Yunani kuno sehingga Thales, nanti kita bahas sedikit tentang Thales siapa dia, memperkenalkan pemahaman ilmu pengetahuan dengan kepercayaan mitologi yang terjadi di tahun 900 sebelum Masehi. 600 tahun kemudian, yang 300 tahun sebelum Masehi tadi, Romawi muncul di Athena, ya, Yunani juga. Nah, ada Hellenisme, ya. Helen itu yang perempuannya, tentang goddess, ya, dewa-dewi. Kekuatan militer Romawi itu pada tahun 300 sebelum Masehi itu menguasai hampir setengah dari peradaban dunia. Sehingga dikenallah ada satu daerah namanya Al-Iskandariyah. Di Mesir masih ada itu. Itu kalau naik mobil sekitar 4-5 jam lah. Naik mobil dari pusat Kairo ke Al-Iskandariyah, nama kotanya. Padahal Al-Iskandariyah itu berasal dari bahasa Yunani kuno Alexander Agung. Dia memimpin di tahun 359 sampai 323 sebelum Masehi. Ya. Tapi masih juga ada mitologi Yunani kuno. Karena mereka sudah mengembangkan Neoplatonisme dan dominasi Katolik sebagai agama resmi bagi kerajaan Romawi. Nah, kemudian di abad ke-8 sekitar 800 ya. Karena dari mulai 300 Masehi sampai dengan 600-700 itu sebagian dunia masih dikuasai oleh Romawi. Contoh yang paling mudah itu adalah istilah dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu bahasa Romawi, bahasa Yunani kuno, bukan bahasa Arab. Saya ulangi ya, dinar dan dirham itu bahasa Yunani kuno yang kemudian diambil oleh
pemahaman konsep uang di dalam ilmu ekonomi Islam. Tapi sebetulnya itu bahasa yang untuk memudahkan orang ketika itu. Memudahkan mengartikan uang itu dengan dirham. Oke. Kemudian di abad ke-8 ini dibuatlah orang Islam semakin maju, orang-orang Persia kemudian tunduk kepada ajaran Rasulullah, dan di Baghdad ketika itu puncaknya itu diterjemahkan buku-buku filsafat kuno yang dari Yunani di tahun ini. Jadi balik ke sini muncul lagi. Karena di sini dan di sini itu Thales, Anaximenes, Anaximandos, Parmenides, Gorgias, Zeno, Socrates, Aristoteles, Plato, sampai dengan Pythagoras, itu semuanya mati dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh pemimpin, oleh penguasa. Mereka tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran hal-hal yang baru. Ketika ada yang baru, mereka bunuh. Nah, itu. Karena menjadi anti mainstream, ya, melawan daripada kemapanan pemimpin yang ada. Nah, disinilah muncul, dihidupkan kembali sebetulnya ketika di Eropa ya, di Romawi, sebagian Eropa, di Inggris, di Prancis, Jerman itu masih redup, belum ada ilmu pengetahuan. Di abad ke-8 inilah kemudian dihidupkan oleh Al-Ghazali, Al-Kindus, Al-Farabi, Averroes atau Ibn Rus, Avicenna, Ibn Sina, itu para ahli matematika, ahli ilmu biologi, ahli kedokteran dan sebagainya. Di awal tahun 1500-an, 1400, 1500, 1600, itu muncullah Renaissance. Renaissance itu ada bahasa Prancis, di Prancis mulainya. Yaitu hasil daripada kebangkitan pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Mereka lepas daripada dominasi agama apapun. Bahkan karena padahal awalnya mereka menyerang negara Islam dengan terjadinya perang salib. Perang salib itu kurang lebih ada sekitar 500 tahun. Dari tahun 900 sampai dengan tahun 1400 sekian. Silakan dibaca. Berarti selama 500 tahun itu tak henti-henti perang itu terus berjalan. Tapi akhirnya pada tahun 1500, 1472 kalau tidak salah, berhentilah perang salib dan kembalilah ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Yerusalem, menguasai Masjidil Aqsa, dan disinilah muncul gerakan pemikiran dan ilmu pengetahuan di Eropa, Prancis, Jerman, Inggris, gitu ya. Renaissance ialah masa transisi atau peralihan dari abad pertengahan menuju era modern. Nah, disinilah sebetulnya modern itu munculnya tahun 1500, bukan tahun 2000. Tahun 1500 sudah mulai modern karena munculnya Roger Bacon. Siapa nanti kita kenalkan, Copernicus, Johannes Kepler. Johannes Kepler enggak kita bahas, tapi Roger dan Copernicus, ya. Dan pada tahun ini pula 1500, 1400, 1600, negara-negara yang memiliki kekuatan dan modal mengembangkan sayap kerajaannya, imperialismenya. Mereka mencari teman, mencari koloni, maka disebut dengan imperialism and colonialism. Dibagi-bagi, begitu datang ke Asia Tenggara, bagi-bagi. Nih bagian Spanyol itu Filipina, karena ketika itu rajanya Philip, maka dia menjadi Filipina. Kemudian di bagian Semenanjung, di atasnya Malaka, bagian Inggris, gitu ya. Kemudian di bagian yang besar ini, bagian Dutch, Belanda. Kemudian bagian ujungnya bagian Portugis. Bagi-bagi mereka sesama orang Eropa, gitu, untuk mencari koloni-koloni. Kalau dalam istilah kita, dalam bahasa Indonesia, kita nyebutnya penjajahan selama 350 tahun oleh Belanda, kan gitu. Padahal menurut orang Belanda itu bukan penjajahan, tetapi mencari teman. Nah, gitu. Itu kan jadi beda perspektif, menjadi beda pemahaman. Termasuk juga di Afrika. Kalau saya dengar ceritanya, karena belum ada konsep negara, dari Prancis itu namanya Napoleon Bonaparte.
itu tahun 1500-an juga datang ke satu perkampungan di Afrika, dia nanya, ini negara apa? Ini daerah apa? Orang Afrika itu kebingungan, negara itu apa? Daerah itu apa? Karena belum ada konsep ketika itu, pemahaman tentang negara mereka belum tahu. Kemudian kata Napoleon, gini aja, siapa pemimpinnya di sini namanya? Oh, karena ketika itu sudah Islam, orang Afrika banyak yang Islam. Pemimpinnya adalah namanya Musa bin Baik. Musa bin Baik. Oke, kalau gitu saya sebut daerahnya namanya Mozambik. Maka sampai hari ini negara itu menjadi negara Mozambik. Sebetulnya Mozambik itu adalah satu daerah yang dipimpin oleh Musa bin Baik. Nah, itu salah satu contoh konsep kolonialisme yang kemudian merubah cara pandang dunia. Dan sampai dengan ke kolonialisme ke daerah mana? Australia. Ya. Tadi saya ingin membahas juga tentang tentang Amerika, ya. Amerika. Kenapa? Saya ingin bertanya tentang Amerika itu. Kenapa namanya itu adalah Amerika? Tetapi penduduk aslinya itu Indian. Setuju nggak? Kalau saya nggak setuju. Itu kesalahannya adalah Columbus. Ketika di tahun 1400, 1500 masa Renaissance tadi, Columbus yang orang Spanyol ini minta izin kepada Ratu Spanyol untuk mengadakan ekspedisi yang dimaksud kolonialisme and imperialism itu dia mengajak beberapa anak ke budaknya ya, budak belian ya. Pergilah ke daerah India. Awalnya tujuannya mau ke India. Tapi dikarenakan terbawa oleh badai sehingga terbawa ke utara, sampailah di sebuah pulau. Ya. Sebuah pulau, pas dilihat penduduknya berwarna kulit merah. Oh, kita sudah sampai di India. Ini adalah Indian. Orang India, Indian. Gitu kan? Terus disuruh turun namanya, anak buahnya atau budaknya, budak beliannya itu namanya Amerigo. Coba lihat di buku nanti. Amerigo, kamu turun, coba lihat, tanya, apakah benar kita sudah sampai di India? Nah, kan niatnya mau ke India. Begitu turun si Amerigo nanya, apakah betul ini kita sudah sampai di India? Kata orang setempat, bukan. Ini bukan India. Ini namanya Pulau Bahama. Maka kalau dengar Bahama Island, itu adalah Amerika yang sekarang itu. Bahama Island itu pulau yang sekarang itu. Nah, dari kejadian itulah kemudian salah sehingga hari ini kita salah kaprah menyebutnya orang asli Amerika adalah Indian. Padahal nggak ada urusannya antara orang India dengan orang Amerika, jauh. Gitu. Itu salah kaprah yang sampai hari ini terjadi. Sehingga kemudian orang Eropa eksodus pergi ke sana, kemana? Ke Amerika, bukan ke Amerika, ke Pulau Bahama itu makin banyak. Maka yang dikenang adalah bukan nama Columbusnya, bukan nama orang Indiannya, tapi orang yang pertama kali turun yang bernama Amerigo itu menjadi Amerika. Itu ceritanya. Gitu. Demikian pula ketika orang Inggris pergi ke Kutub Selatan, benua Australia yang begitu besarnya. Begitu ketemu orang kulit hitam, Melanesia, sejenis orang-orang Ekuador, orang Fiji Island, orang Papua Nugini gitu ya, orang kulit hitam, rambut gimbal, itu ini apa ya? Karena ketika itu sudah maju, itu tahun 1800-an. Sudah maju, akhirnya gimana nama orang Australia itu apa? Nama penduduk aslinya? Aborigin ya? Aborigin. Iya, betul. Seakan-akan betul, padahal salah. Ab itu bahasa Latin artinya adalah orang. Original itu artinya asli. Aborigin itu orang asli. Saya ini aborigin Indonesia. Antum juga semuanya aborigin Indonesia. Yang berhak mengatakan aborigin itu adalah alien yang datang ke bumi. Oh, aborigin. Gitu. Karena sudah kehabisan kata-kata, mereka mau menerjemahkan
belum ada penerjemah bahasa Australia ketika itu. Jadi aborigin itu artinya adalah orang asli. Maka secara filosofis, epistemologi itu kita mengenal sebuah istilah. Mengenal sebuah istilah, itu harus kita kenal secara dalam dari mana istilah ini, apa artinya. Seperti nggak banyak ini ya, orang sekarang mengenal COVID. Kira-kira apa sih COVID itu? Orang menyebutnya virus kan? Padahal COVID itu adalah singkatan dari coronavirus disease. Coronavirus disease, penyakit virus corona. Jadilah COVID-19 itu tahun 2019 kemarin. Kalau secara epistemologi dalam ilmu filsafat, kita harus mengerti itu. Contoh lagi, kidal. Tahu arti kata kidal? Ada yang kidal di sini? Ada. Pak Ayi kidal ya? Kanan, Pak. Kanan. Kidal itu sesungguhnya artinya adalah kiri dari lahir. Kidal. Kiri dari lahir. Mungkin kalau kanan dari lahir, kadal. Jadi kidal itu artinya kiri dari lahir. Secara epistemologi kita memahami sebuah istilah. Jadi jangan sembarangan juga menyebutkan sebuah istilah sehingga orang akan memahami persepsi yang berbeda. Kita gunakan aja bahasa yang mainstream, bahasa yang umum. Nggak apa-apa salah-salah, tapi kita tahu itu salah. Gitu ya. Awas aya COVID. Nah, itu juga salah. Karena emang kita di masa COVID. Gitu. Atau juga ya termasuk kayak aborigin, Indian, banyak salah kaprah yang sekarang menjadi sebuah fenomena baru dalam pengistilahan. Apalagi istilah-istilah semakin kemari semakin banyak ya. Istilah anjay, istilah santuy, istilah macam-macam yang kadang-kadang seumuran kita nggak paham apa artinya. Baik. Selanjutnya setelah tahun 1500, ini setelah pasca modern, tadi kan modern ya, sampai sekarang dari tahun 1600 itu adalah filsafat postmodernism. Ya, di sini mulailah ada nama René Descartes. Dia bapak filsafat modern yang kemudian memisahkan mana ilmu pengetahuan, mana filsafat. Karena ada juga Isaac Newton dan kita kenal hingga sekarang di tahun 1900-an itu Albert Einstein yang memperkenalkan tentang relativisme. Nah, relativisme. Semuanya itu sangat relatif, sangat tergantung, sangat saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit aja ya. Nanti ini filenya bisa dibagikan karena ini kebetulan saya membuatnya secara ringkas dan padat-padat dari berbagai macam sumber, berbagai macam buku. Ini dari mulai Thales tadi yang pertama tadi tahun 900 tahun sebelum Masehi, dikenal karena melanggar penggunaan metodologi untuk menjelaskan alam semesta dan sebagai gantinya menjelaskan objek fenomena alam dengan teori dan hipotesis naturalistik sebagai pendahulu sains modern. Zaman dulu sains modern itu sama. Makanya kalau kita dengar film keliling dunia gitu ya, itu sudah ada sejak zaman Thales. Bahkan sejak zaman ini mitos tentang black hole, tahu black hole ya, ada satu lubang yang kita bisa menembus dunia lain di dalam waktu yang lain, itu sudah ketemu gitu di zaman ini. Tapi bagaimana caranya masih dicari. Sampai hari ini para filosof, para saintis, para ilmuwan mencari gimana caranya kita bisa menembus waktu, bisa masuk ke zaman dinosaurus, bisa masuk ke zaman kiamat gitu. Itu mencari black hole. Ya. Ini adalah Thales gurunya, kemudian punya murid namanya Anaximandros. Dia juga sekolah di tempat yang sama. Miletus nama daerahnya, sekolahnya Milesian, gurunya Thales. Dia punya murid Anaximandros. Anaximandros itu punya murid namanya Pythagoras.
ya. Dia tahun 600 sebelum Masehi, kemudian ada Pittacus, sama juga dari Mytilene. Kemudian ada Bias. Ini adalah 7 orang yang dikenal sebagai orang-orang bijak di Yunani kuno. 7 filosof yang betul-betul dikenal, ya. Nanti silakan dibaca untuk selanjutnya. Ini gambar-gambarnya. Nah, embrio atau asal muasal dari filsafat barat sebelum adanya filsafat barat ini adalah pemikiran didaktis namanya. Didaktik apa namanya? Deduktif. Deduktif ya, nanti kita bahas tentang deduktif. Berawal dari sebelum Sokrates sebetulnya ada Demokritos. Demokritos itu tahun yang sama 670 sampai 370, sementara Sokrates itu di tahun 470 sampai 399. Beda 10 tahun aja umurnya Demokritos dengan Sokrates, lebih tua Demokritos. Dia dikenal dengan formulasi teori atom dan alam semesta. Nah, atom itu yang kemudian hari dipahami oleh Albert Einstein, atom itu sebagai partikel-partikel terkecil yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, relatif. Makanya ada istilah relativisme. Kemudian Sokrates itu adalah gurunya Plato, Plato adalah gurunya Aristoteles. Ya, dia punya filsafat pemikiran etika, namanya filosof etika. Kemudian kalau Plato itu dengan penemuannya tentang republikan, ya republik, itu dia mengajarkan muridnya namanya Aristoteles. Yang Aristoteles ini sangat dikenal dengan penemuan metode deduktif. Jadi guru selalu benar, guru harus selalu tidak salah. Jadi muridnya tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Itu Aristoteles. Yang kemudian hari oleh Barat dikritik melalui pemikiran Bacon, Roger Bacon. Dia nggak setuju dengan si Aristoteles gitu. Kenapa? Karena menurut dia Aristoteles itu hanya merenung dan berpikir untuk membuat sebuah statement atau kaidah-kaidah saja. Sementara dia berpikir sebaliknya, induktif, dari contoh-contoh dari eksperimen, dari observasi untuk menuju kepada satu kesimpulan, menjadi karya ilmu pengetahuan. Ini menurut karya Bacon. Dia membuat sebuah buku berbahasa Latin namanya Novum Organon, artinya new instrument, alat baru, ya, metode baru dalam menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dan teori baru. Nah, disinilah mulai dipisah mana filsafat yang berpusat pada renungan, ya, dan mana ilmu pengetahuan sains sebagai sebuah metode baru atau new instrument tadi ya, dengan menggunakan scientific method. Karena menurut dia manusia akan berarti jika terukur pengetahuannya dan ada kekuasaan human power. Makanya dalam filsafat Bacon ini tahun 1200-an ya, 1214, Bacon kemudian mengeluarkan murid-murid yang muncul seperti Copernican Revolution, ini dalam ilmu pengetahuan, tahun 1400, terus Galileo Galilei, terus ada Isaac Newton, tahun 1600, dialah yang mendeklarasikan anti-Aristotelian, menakar dan mengoreksi pemikiran Aristoteles dari deduktif menjadi induktif. Ya. Kemudian jangka waktu selanjutnya ada modern science, ya, metode eksperimen matematis mengakibatkan pandangan Aristotelian akhirnya ditinggalkan. Sekularisme, lahirlah sekularisme. Sekularisme yang tadi membedakan antara mitologi, mitos. Ada 3 hal di dalam sekularisme itu menurut Naqib Al-Atas. Yang pertama, tidak ada sakralisme. Yang kedua, tidak ada penghormatan. Yang ketiga, tidak ada adat. Tidak ada semuanya. Yang ada adalah yang di bumi ini, yang kelihatan ini, yang terasa ini, gitu ya. Maka terjadilah perang ideologi antara agama dan ilmu pengetahuan, Scientology, ya. Jadi akibat daripada modern science ini di Jerman
lahirlah seorang yang memprotes kebijakan gereja, yaitu siapa namanya, Martin Luther King Jr. Ya, dialah yang melahirkan sebuah aliran baru di dalam kepercayaan Kristen namanya Protestan. Mereka protes dengan kebijakan Katolik yang penuh dengan dogma-dogma. Dogma-dogma itu adalah deduktif. Sementara ilmu pengetahuan harus induktif, harus selalu berkembang dan berkembang, tidak pernah berakhir gitu. Kalau dalam istilah Hegel itu ada namanya dialektika, tesis antitesis yang mengeluarkan sintesis, sintesis mengeluarkan tesis baru, antitesis baru, kemudian sintesis lagi dan seterusnya. Perkembangannya kemudian di tahun 1600 itu lahirlah John Locke yang menghasilkan sebuah ilmu atau filsafat alam, ya, hukum alam. Hukum alam. Kemudian David Hume juga dia ahli sosiologi, dan Immanuel Kant. Semuanya tidak percaya dengan agama, tidak mengedepankan agama. Kalau dalam Islam itu ada namanya wahyu nomor 1, kemudian baru akal nomor 2. Tapi kalau mereka karena sekuler, akal nomor 1. Dalam Islam juga ada namanya Mu'tazilah, gitu ya. Akal nomor 1 dulu. Baru setelah itu wahyu. Nah, 3 ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap filsafat ilmu. John Locke, David Hume, dan Immanuel Kant. Silakan dibaca. Kemudian setelahnya pada saat ini kita masuk pada masa era postmodernisme, di era milenium, di mana teori ilmu pengetahuan itu terus menerus secara tidak terhingga mengalami revolusi. Kalau sekarang kita masih pada zaman 4G, ya, 4G. Sedemikian cepat kilat seperti kita sekarang berhubungan lewat jarak jauh. Mungkin kalau sudah ketemu dengan 6, 7, 8G nanti ke depan kita bisa berkomunikasi dengan alam barzakh mungkin. Saya nggak tahu. Atau berkomunikasi dengan jin misalkan. Kita nggak tahu. Ya, mungkin kita ketawa dengan hal ini. Tapi hal ini bisa terjadi. Gitu. Karena apa yang terjadi sekarang adalah hasil daripada dialektika dengan zaman dulu. Gitu. Tapi masalahnya dalam revolusi itu kita mengalami konsep anarkisme. Anarkisme itu adalah lahiran anak haram daripada sekularisme. Kenapa saya katakan anak haram? Karena sekularisme itu dia tidak pandang bulu. Tidak peduli siapa yang lebih terhormat, tidak ada. Tidak ada istilah sakral. Anarkis, dekonstruktif, apapun yang ada dihancurkan, dihabisi. Gitu ya. Itulah dari sejak tahun 1600 Belanda datang, apapun yang ada diambil. Kalau Belanda masih bagus, hanya tanahnya yang dieksploitasi. Bayangkan Prancis itu mengambil semua yang ada di Afrika. Karyanya, budayanya diambil, dimiliki. Bahkan kalau kita semua tahu, kalau parfum paling bagus itu buatan Prancis, itu sebetulnya bukan buatan Prancis. Aslinya itu parfum itu dari Afrika. Di Prancis mana ada parfum? Gitu. Kenapa? Karena segala jenis binatang, flora, fauna itu lengkap di Afrika. Kita mana pernah tahu kalau namanya jerapah itu ada di Eropa? Jerapah itu aslinya ada di singa atau apalagi kuda Nil, lele dumbo gitu. Bahkan sampai ikan Nil yang kita nyebutnya mujair itu aslinya dari Nil, ikan nila itu aslinya dari Sungai Nil. Sungai Nil itu di mana? Di Afrika. Flora fauna ragamnya lebih banyak itu di Afrika. Gitu. Manusianya pun berbeda dengan manusia di mana-mana negeri. Kulitnya hitam. Nah, kan luar biasa Allah menciptakan segalanya. Baik. Ini dalam sistem sistem solar atau sistem universe, ya, alam semesta. Kata science dari kata Latin untuk knowledge, ilmu pengetahuan. Tidak digunakan secara umum sampai dengan tahun 1830. Karena sebelum 1830, ilmu pengetahuan atau sains itu hanya orang-orang tertentu saja. Bahkan orang-orang di Indonesia itu hanya kaum bangsawan saja yang bisa sekolah. Demikian juga di Yunani dulunya gitu ya. Tidak sembarangan. Sembarangan saja menggunakan kata ilmu pengetahuan, maka akan dihukum tadi poisonous,
diminumi racun atau dibunuh, digantung seperti halnya siapa? Disuntik mati seperti halnya Pythagoras gitu ya. Tidak, tahun 1800 mulailah ilmu pengetahuan itu dipelajari secara umum. Ketika mulai digunakan untuk merujuk pada apa yang dipandang sebagai metodologi baru untuk menghasilkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan mulai terbentuk sekitar tahun 1500-an. Saat di mana filsafat dan sains tidak dibedakan, ya. Filsafat dan sains tidak dibedakan. Dua bidang yang terpisah tapi dirujuk di bawah satu judul filsafat alam, namanya universe ya. Filsafat alam adalah pendahulu atau nenek moyang yang sama baik untuk filsafat maupun sains. Sekarang kita mata kuliah kita adalah filsafat ilmu. Tapi sebetulnya ini dua hal yang berbeda antara filsafat dan sains. Mari kita lihat, ini paralel daripada daripada universe. Universe itu alam semesta. Mulai dari yang paling kecil, atom, bawahnya atom itu ada partikel, ada sel, ada human mind. Ini dalam ilmu metafisika ini tidak ada sebetulnya, bukan brain, bukan otak, tapi mind. Tapi dipresentasikan di dalam hal yang tangible, yang kelihatan itu adalah otak. Gitu. Padahal bukan otak, tapi akal. Akal itu tidak berbentuk. Gitu. Kemudian ada level ke atasnya adalah bumi, kemudian solar system itu adalah tata surya, ya, galaksi Andromeda, Milky Way. Milky Way itu bentuknya kayak susu yang diaduk gitu ya, bercampur bentuknya seperti inilah kira-kira Milky Way itu. Karena ini kita adalah bagian daripada gerakan Big Bang yang sekarang sedang menuju dan bergerak terus berputar. Dan pada tahap paling tinggi adalah visible universe, ya, alam yang maha alamin gitu ya, yang sangat besar dan tidak terukur gitu, universe. Kalau dalam ilmu astronomi itu ada namanya bintang besarnya ribuan kali daripada matahari. Matahari yang sebesar itu dianggap kecil gitu oleh bintang-bintang yang besar itu. Tapi tempatnya jauh. Jadi kalau bicara masalah atom itu hubungannya dengan kimia, fisika, dan hubungannya dengan matematika dan logika. Matematika itu logika sebetulnya. Matematika itu bukan angka. Angka itu di semuanya ini angka. Gitu. Cuman kita selalu ngeri ketika angka itu berubah wujud menjadi konsonan, menjadi sebuah koefisien, menjadi X, menjadi Y, menjadi sigma. Itu yang kita takutkan menjadi simbol yang lain. Kalau masih angka 1, 2, nggak ada masalah. Tapi begitu berubah menjadi angka pi atau angka chi square, nah itu jadi mulai pusing tuh, gitu ya. Kemudian dalam proses sel dalam tubuh kita ini ada sel bagian terkecil dalam tubuh kita itu masuk wilayah biologi. Ada functional biology, ada cellular biology. Sel ya, kecil sel itu. Ini tentang ilmu hayat, kehidupan. Kemudian kalau tentang akal itu dalam seperti yang antum sedang pelajari sekarang ini, itulah social science. Sosiologi, psikologi, administrasi, manajemen, ekonomi, ilmu hukum, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Ini masih social sciences, banyak di sini. Kemudian masuk ke dalam wilayah bumi, itu masuklah astronomi dan geoscience. Geoscience itu di situ bicara tentang isi minyak bumi, bicara tentang air, bicara tentang alam, tentang gempa, tentang kabut, asap, dan sebagainya. Itu masuk juga, balik lagi ke sini, tentang fisika ya, ilmu fisika. Nah inilah beberapa bagian daripada filsafat alam yang menjadi ilmu pengetahuan. Ketika masih di sini, ini masih filsafat. Tapi ketika sudah masuk ke dalam praktek, ya istilah-istilah yang menjadi struktur tertentu, ini kan menjadi struktur tertentu nih. Nah ini menjadi sains. Bisa dipahami ya? Ketika masih di wilayah umum, ini masih filsafat. Tapi ketika sudah masuk ke dalam praktek, ke dalam proses yang lebih rinci, istilah-istilah yang lebih rinci, maka dia menjadi sains. Itulah yang disebut dengan filsafat ilmu. Philosophy of science. Lanjut. Ini sedikit tentang Renaissance, yaitu
diawali dengan Roger Bacon. Itu siapa? Roger Bacon itu yang menemukan scientific research. Dia menekankan cukup besar tentang alam yang tadi saya bahas melalui empirisme. Empirisme itu pengalaman melalui panca indera. Sementara di zamannya siapa? Aristoteles, Plato, dan Socrates itu melalui indrawi intuisi, pemikiran, perenungan, melamun, gitu ya, bertapa. Sementara di zamannya Bacon itu tidak pakai itu lagi, dia harus melalui pengalaman empiris, empirical. Makanya dikenal sebuah istilah scientific research. Tapi jangan salah, pemikiran Roger Bacon itu dipengaruhi oleh Aristoteles juga, Ibnu Haytham. Siapa itu Ibnu Haytham? Dia orang Muslim yang membuat sebuah sistem huruf dan angka dalam bahasa Arab. Kemudian Robert Grosseteste. Ya. Nah, sedikit tentang filsafat Islam di abad pertengahan. Abad pertengahan mulai tahun 800 sampai dengan tahun 1200. 500 sampai 600 tahun ya, mulai dari lahirnya Rasulullah tahun 700-an sampai dengan terakhir Turki Utsmani tahun 1200-an. Kejayaan Islam ketika para filsuf, ilmuwan dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap pengembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Apakah ada yang ditemukan dalam Islam? Banyak. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah bahasa-bahasa ilmu yang dari awal kemajuan Islam, di mana ketika itu dunia Barat masih berantem, ya. Percaya nggak dunia Barat berantem? Saya matikan dulu sebentar ya. Ini masih jam 17.38. Oh, masih ada 10 menit. Dunia Barat berantem itu kenapa? Karena Romawi mencoba untuk menguasai banyak wilayah. Romawi ya. Romawi ingin menguasai Eropa, ingin menguasai Jerman, ingin menguasai, bahkan sampai ingin menguasai Inggris. Nah, di Inggris entah tahun berapa itu mereka berantem. Di Inggris ketika akan mencaplok satu wilayah namanya Skotlandia dan Irlandia, orang Romawi menemukan sebuah kesulitan. Kenapa? Karena orang di situ kuat-kuat. Mereka meminum satu ramuan. Kalau diminum ramuan itu, mereka menjadi kuat dan kemudian bisa menghabisi satu orang 100 orang Romawi. Satu orang Inggris menghabisi 100 orang Romawi. Tahu di film apa? Asterix Obelix, pernah dengar film itu? Nah, Asterix Obelix kan minum ramuan ya. Tahu nggak ramuan itu ramuan apa? Ternyata ramuan itu adalah ramuan teh. Teh itu yang mereka minum. Bentar ya, saya minum ya. Ramuan teh. Makanya sampai sekarang ada namanya British tea. Tahu nggak tempatnya di mana British tea? Tempatnya ada di Teh Walini. Teh-teh yang ada di Indonesia itu dikirim ke Inggris, kemudian dikemas dalam kotak-kotak kecil untuk jadi teh celup. Itu adalah minumannya Obelix, Asterix, dan sebagainya itu. Itu budaya dulu itu. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi yang pasti di zaman itu tahun 1000, 1100, 1200 di Inggris mereka masih berlawanan dengan orang-orang Romawi, orang Itali, orang Yunani. Ya. Dikit lagi. Di sini ada namanya Amirul Admiral, Al-Ab, Adob, Al-Qadi, Qadi, Darsinal, Arsenal, Al-Kina, Al-Kanet, Borg, Q, Borg, Hubble jadi cable, Jamal jadi camel, Sukar bahasa Arab jadi sugar, gula, Syarob jadi sirup, Ta'rif menjadi tarif, tambang, ya. At-tamr al-Hind, at-tamr itu kurma, al-Hind itu India, kurma India, tamarin, asem bahasa kitanya. Miumi, minarah, minaret, makhazin, magazin. Dari bahasa Arab itulah kemudian muncul ruz, nasi,
jadi rise, ya, masuk ke Eropa, Prancis, Spanyol dan sebagainya. Maka lahirlah istilah-istilah yang digunakan dalam Islam menjadi bahasa ilmu, alkemi, alkohol, alembik, algebra, alkali, almanak, arsa dan sebagainya. Ini saya ambil dari Ensiklopedia Britannica dan menurut William Montgomery Watt, ya. Jadi adalah muncul Ibnu Rus, Ibnu Sina yang mereka Al-Khwarizmi itu menjadi istilah algoritma. Al-Khwarizmi itu. Beliau wafat tahun 780. Ya, pakar matematika astronomi. Jadi gitu, kita sudah maju sebelumnya orang Islam itu. Baik. Apa perbedaan Barat dengan Islam dalam ilmu pengetahuan? Di dalam pemikiran filsafat orang Islam itu mengenal konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep kehidupan, al-hayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Kehidupan ini untuk apa sih? Kenapa Allah iseng banget gitu loh? Ngasih kita kehidupan. Buat apa sih? Gitu kan? Itu dalam surat Tabarok ayat 2. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang amalnya paling baik. Sebetulnya itu konsep tentang kehidupan dan kematian. Kenapa kita tidak hidup terus tuh nggak pakai mati gitu kan? Kenapa harus dicas? Kenapa harus kasih pulsa gitu? Tentang konsep manusia, konsep moralitas, konsep ukhuwah, konsep jihad, konsep semesta, konsep pendidikan dan sebagainya masuk dalam pemikiran kita. Baru kita melihat alam nyata. Inilah di dalam Islam. Sementara di Barat itu menggunakan logika. Kemudian ada beberapa aliran-aliran, idealisme, realisme, eksistemonisme, dualisme, hedonisme. Nanti setelah Maghrib, insya Allah akan dibahas lebih banyak oleh Pak Martin. Mungkin sampai sini ada waktu 4 menit, 5 menit. Jika ada pertanyaan ataupun ada sanggahan atau tambahan, mungkin saya kurang banyak informasinya, silahkan. Ada? Tidak? Sambil menunggu, jadi saya tambahkan sedikit tadi tentang terminologi ya. Terminologi. Atau secara ontologis itu sesuatu yang ada. Dalam menyebutkan sebuah istilah, kadang-kadang barangnya itu sama. Bendanya itu sama. Tapi penyebutannya berbeda. Contoh ya. Kalau di kita itu mungkin kita kenal dengan istilah pecel atau karedok atau rujak ya, yang harganya cuma paling mahal 15.000, 12.000, 10.000 gitu ya. Tetapi dengan bentuk yang sama, bahan yang sama, proses yang sama, dia harganya menjadi 40.000 menjadi 50.000, 3 kali lipat, 4 kali lipat harganya karena bernama salad. Ya, padahal sama itu. Dia juga rujak, dia juga pecel. Gitu. Ya, silakan Pak Ade Gunawan. Dan ini Pak materi ini jadi banyak merenung sebagai human. Ya. Saya pernah dikirim satu kata-kata lah. Saya kalau ngelihat tadi semacam dari mulai atom, terus ada sampai ke tingkat Milky Way dan universe ya. Jadi saya pernah dikirim kata-kata kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya alam semesta ini hening dari teriakan benar dan salah, kecuali di planet bumi. Jadi sejatinya memang proses pengetahuan itu adalah proses pencarian gitu. Ya. Saya seperti itu. Apakah memang arah tujuan filsafat itu intinya kepada satu titik di mana
mengetahui sebuah perjalanan yang mungkin kita belum tahu definisinya, Pak. Seperti apa, Pak? Baik. Kalau melihat dari maknanya, philo yang artinya adalah kebaikan, kebenaran, dan Sophia yang berarti cinta. Philo itu keadilan ya, maaf, keadilan, kebaikan. Jadi cinta akan kebaikan, filosofia, itu pertanyaan tadi sudah terjawab langsung oleh Pak Ade gitu. Apakah perjalanan hidup ini kita dalam rangka mencari kebaikan dan kebenaran? Betul. Dan pada akhirnya kita menemukan cinta. Itulah filsafat. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan sejatinya dulu bisa jadi karena Socrates, Aristoteles, Pythagoras, Thales, Descartes gitu ya. Mereka hidup di zaman sebelum Rasulullah diutus. Bisa jadi mereka itu para nabi. Who knows? Siapa yang tahu? Kan kita tidak tahu gitu. Tapi nabi yang tidak diutus sebagaimana Musa, sebagaimana Isa, sebagaimana Sulaiman, Rasul. Mereka kan Rasul. Kalau mereka hanya sekedar nabi. Yang jumlahnya semuanya ada 125.000 ya dari umat manusia yang dipilih untuk menjadi nabi. Udah azan ya? Nanti Pak Martin akan lebih banyak lagi, silakan digali, beliau lebih banyak lagi ilmunya. Gitu. Silakan. Jadi selamat melaksanakan sholat maghrib. Sampai jumpa lagi insya Allah. Nanti kita diskusi. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Mudah-mudahan Terima kasih. kita ke jalan yang lebih baik. Umi, Pak. Baik, Assalamualaikum. Amin, amin. Nuhun.